Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati yang dimuliakan Allah, dalam serial singkat bersama hadis Nabawi Syarif kali ini kita akan menengok hadis berikut. An Utsman radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, rawahul Bukhari. Yang artinya berasal dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwati yang dimuliakan Allah, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pesan, diantaranya yang pertama bahwa tentunya sebaik-baik manusia di sini setelah Rasul dan para Nabi bukan hanya mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, tetapi juga di situ termasuk mereka yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran. Karena secara tidak langsung orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran berarti mengajarkan dan belajar untuk minimal untuk diri dia sendiri, apalagi bisa menghafalkan kepada orang lain. Juga termasuk mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, mengajarkan tafsir Al-Quran, dan mereka yang mengelola proses atau kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran ini juga termasuk dalam khairiyah tadi, dalam keterbaikan tadi atau sebaik-baik manusia. Dan yang terpenting adalah mereka yang mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, dari hadis kita bisa petik bahwa di sana ada afdholiyah, di sana ada derajat, ada tingkatan bahwa yang terbaik adalah dari sisi ilmu adalah ilmu Al-Quran, dan dari pelakunya atau orang-orangnya adalah mereka yang interaksi dengan Al-Quran, mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini terbukti tidak hanya di dunia tapi juga di alam barzah, alam akhirat. Orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran itu mendapat tempat yang layak, yang terhormat. Di dunia saja, untuk menjadi imam saja, imam sholat berjamaah untuk menghadap Allah, sholat, itu diminta yang menjadi imam adalah mereka yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya. Bukan dicari siapa yang paling tua, siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi pangkatnya, siapa yang paling ganteng, tidak. Tetapi yang dicari adalah mereka yang bacaan yang paling baik. Untuk ke alam barzah, maksudnya alam barzah bukan alam yang gaib ya. Suatu ketika pada waktu perang Uhud, di mana para sahabat banyak yang syahid, kesulitan untuk mengubur kalau setiap orang itu satu kuburan. Maksudnya satu kuburan itu kan repot juga, karena namanya tanah pegunungan kan keras. Sementara para sahabat dalam keadaan letih, habis perang dan lain sebagainya, akhirnya diputuskan untuk mengubur para sahabat yang wafat, yang syahid itu lebih dari satu orang dalam satu kubur. Akhirnya mereka menanyakan kepada Nabi, siapa yang dimulai untuk dikubur. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa kubur utamakan mereka yang paling banyak hafalannya kepada Al-Quran. Di sini sudah kelihatan keutamaan mereka karena Al-Quran. Belum lagi nanti di alam barzah dan di alam akhirat, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada mereka yang selalu interaksi dengan Al-Quran. Untuk mendapatkan keterbaikan atau khairiyah di sini tidak dapat seseorang itu melakukannya dengan sendiri. Jadi harus ada kerjasama dengan saudara, dengan teman, dengan pihak lain, dengan orang lain.
sehingga mendapatkan afdoliyah ini, keutamaan ini. Artinya tidak mungkin seorang belajar tanpa ada guru yang mengajarkan, dan tidak mungkin juga guru tapi tidak ada murid yang diajarkan, karena di situ ada korelasi, ada timbal baik kerjasama antara guru dan murid, antara satu pihak dan pihak lain, sehingga mendapatkan keutamaan ini, sehingga mendapatkan keterbaikan ini, khairiyah ini. Di sini makanya agama sangat mendukung atau meminta kepada umatnya itu untuk selalu saling kerjasama di dalam mengerjakan kebaikan apa saja. Ikhwati yang dimuliakan Allah, yang keempat atau yang terakhir, bahwa makna keterbaikan ini, mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran atau makna khairiyah ini sebenarnya tidak mutlak ya, ini nisbi. Artinya di sana juga ada sejumlah hadis dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan tentang sebaik-baik kamu, seperti khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik bagi istrinya, bagi keluarganya. Khairukum man attamat ta'am wa raddus salam, sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan makan kepada orang lain dan menjawab salam. Ada lagi hadis khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi hadis-hadis ini, hadis-hadis keterbaikan ini banyak sekali, tapi dalam interaksi terhadap kalam Allah, interaksi terhadap Al-Quran adalah sebaik-baik mereka, sebaik-baik orang adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin sekalian, tentunya banyak sekali pesan-pesan dari hadis yang singkat ini, tapi mengingat waktu, ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang kelompok suka belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran atau mengelola proses kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran. Jangan sampai tidak termasuk dalam kelompok ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.